Everyday Blessing, berkat setiap hari. Led by Spirit, dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 16-18. Ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus menasehatkan bagaimana supaya kita tidak hidup dalam perbudakan lagi, yaitu hidup oleh roh. Banyak orang Kristen yang telah mengalami justification, namun hidupnya belum mengalami sanctification yang dilakukan oleh Roh Kudus. Hidup oleh roh itu dalam bahasa aslinya memakai kata berjalan dalam roh atau peripateo yang artinya menjatuhkan diri ke depan. Demikianlah dalam perjalanan iman kita, maka Tuhan ingin kita berjalan maju bersama Dia. Dan ketika kita berjalan dalam pimpinannya, maka Roh Kudus itu akan membawa kita dari iman yang satu kepada iman yang lain, dan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bagaimana Roh Kudus itu memberi pimpinan kepada kita, yaitu melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Mengapa ada orang Kristen yang tidak mengalami kuasa, yaitu karena sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus? Cara lain di mana Roh Kudus itu memimpin dan menegur kita, yaitu kalau ada konflik dan pertentangan di dalam hati itu, sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus dengan maksud supaya kita tidak hidup menurut daging. Konfesi Westminster mengatakan pengudusan ini ada di dalam seluruh aspek manusia, namun tidak sempurna dalam hidup ini. Masih ada sisa-sisa kecemasan di setiap bagian, di mana timbul perang yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan. Daging melawan roh dan roh melawan daging. Pasal 13 butir 2. Ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka Roh Kuduslah yang memimpin kita dan bukan kekuatan kita. Bila kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang dihasilkan adalah buah roh. Pohon yang hidup memiliki akar dan batang yang kuat dan sehat, pasti akan menghasilkan buah. Untuk supaya kita bisa menghasilkan buah roh, maka Roh Kudus yang mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus lakukan kepada kita, sehingga kita juga dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Mengasihi karena Yesus telah mengasihi kita. Mengampuni karena Yesus telah mengampuni kita. Misi kita memberi diri dan hidup dipimpin oleh roh. Mari kita berdoa, ya Tuhan, pimpinlah kami untuk selalu dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuntunlah kami berjalan tidak dengan keinginan kami, tapi berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.